Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Fadlillah dengan NIM 19070168082 dari Psikologi 5B ingin menjelaskan mengenai kebutuhan dan layanan pendidikan yang dibutuhkan ARBK, cerdas, istimewa, dan berbakat. Yang pertama, apa aja sih kawan-kawan kebutuhan anak gifted atau kebutuhan anak berbakat itu? Yang pertama, kebutuhan anak berbakat dalam sektor pendidikan. Anak berbakat membutuhkan yang namanya kelas akselerasi dalam pendidikannya, karena biasanya anak yang berbakat itu pemikirannya sudah matang dan dalam belajar biasanya mudah bosan, sehingga dibutuhkan untuk memasuki kelas akselerasi. Lalu, secara intelektual, akademik anak berbakat sering dicirikan dengan pemilikan kemampuan eskalasi berpikir tingkat tinggi atau kritis-analitis evaluatif, integratif, perfeksionis, berorientasi pada pemecahan masalah, memiliki cara lain dalam mengolah dan memahami informasi, luwes dalam berpikir, cepat dalam belajar, rasa ingin tahu yang tinggi, menyukai pengalaman baru yang menantang, konsisten terhadap tujuan, dan sejenisnya. Karena itu, dalam rangka mengakses kebutuhan intelektual anak, perlu dirumuskan berbagai modifikasi pendidikan dan pembelajarannya, baik melalui kurikulum berdiferensiasi, IEP, program pengayaan, loncat kelas, dan sebagainya. Sebab tidak terpenuhinya kebutuhan intelektual anak cenderung melahirkan perilaku-perilaku bermasalah yang pada akhirnya dapat menghambat perkembangan intelektualnya. Perilaku bermasalah tersebut misalnya mudah bosan, suka menantang, mengkritik, egois, penolakan, lalu menjadi pengganggu, suka bolos, malas, mudah frustasi, sehingga secara akademik mereka dapat termasuk underachiever, bahkan menjadi dropout. Jadi butuh yang namanya kelas akselerasi ya kawan-kawan. Lalu yang kedua, kebutuhan anak dalam sektor sosial. Secara sosial, anak berbakat sering dicirikan dengan pemilikan kesadaran sosial yang mendalam, sensitif terhadap problem orang lain, bertanggung jawab, mudah beradaptasi, dan diajak berkomunikasi, suka bergaul dengan orang yang lebih dewasa, pandai memimpin, dan sebagainya. Agar kemampuan-kemampuan tersebut dapat berkembang secara optimal, perlu diciptakannya lingkungan yang kondusif bagi perkembangan sosial anak. Misalnya, dengan memberi kesempatan yang luas dan terbuka pada anak untuk terlibat dalam berbagai aktivitas sosial, kepemimpinan, dan semacamnya. Lalu yang ketiga ada kebutuhan anak berbagai dalam uh, kebutuhan anak berbakat dalam sektor emosional. Biasanya anak gifted juga berbakat dalam mengendalikan emosinya, stabilitas emosional yang tinggi, tidak mudah terpengaruh, dan memiliki konsisten yang tinggi. Akan tetapi anak gifted perlu dibimbing karena untuk menghindari oversensitif sehingga mudah tersinggung dan sejenisnya. Lalu kebutuhan anak berbakat dalam sektor perkembangan karir. Masalah-masalah diskontinuitas, multipotensi, displasia, kebosanan, stres, konflik, keraguan-raguan, displasia, rasa ingin tahu, curiosity, kreativitas, serta idealisme, perfeksionisme merupakan masalah-masalah yang berkaitan erat dengan perkembangan karir anak. Singkatnya, anak berbakat dengan segala kelebihannya harus mampu menguasai karirnya dan bukan kewalahan menghadapi atau terjebak dalam kebuntuan karir. Untuk itu diperlukan model alternatif bimbingan karir yang lebih sistematis, terarah, dan berkesinambungan, serta mampu mengakomodir karakteristik kebutuhan masalah-masalah yang dihadapinya sehingga mampu mewujudkan karirnya dengan sukses. Lalu, yang kedua ada layanan untuk anak gifted. Apa aja sih kawan-kawan layanan yang diinginkan anak gifted itu? Yang pertama ada pengayaan dan pendalaman. Karena anak berbakat mempunyai kelebihan, mereka diberikan kesempatan dan fasilitas belajar tambahan yang bersifat perluasan, pengayaan, dan pengembangan, seperti pengetahuan informasi, pemahaman, aplikasi, proses berpikir, dan keterampilan. Kegiatan yang dapat dilakukan dengan cara ini adalah studi topik pilihan, proyek individu atau kelompok, dan penelitian. Cara pendalaman memberikan pembelajaran yang memungkinkan investigasi bidang studi secara lebih mendalam
Kegiatan yang dapat dilakukan dalam bentuk pembelajaran berbasis ICT, pusat-pusat pembelajaran learning atau learning center, kontrak pembelajaran mandiri, mentoring, kompetisi bidang studi, dan pembelajaran berbasis sumber daya belajar. Lalu, yang kedua ada pengelompokan khusus. Mengapa harus dikelompokkan? Karena untuk keefektivitas belajar mereka, seandainya mereka tidak dikelompokkan, maka di kelas itu tidak akan ada rasa persaingan antara satu sama lain, sehingga nanti ke depannya anak itu selalu menyepelekan dan menyombongkan mata pelajaran yang ada di kelas tersebut. Cara pengelompokan khusus itu berdasarkan pendapat bahwa anak berbakat hanya dapat belajar efektif bila bersama dengan sesama anak berbakat. Pengelompokan ini juga bertujuan agar mereka saling memberi stimulasi dan menyadarkan mereka bahwa ada anak-anak lain yang mempunyai kecerdasan atau kemampuan unggul seperti dirinya. Karena di kelas reguler, anak berbakat kadang terkesan sombong dan menyepelekan pelajaran. Pengelompokannya dapat dilakukan berdasarkan kemampuan intelektualnya dalam bentuk kelas khusus, sekolah khusus, pertemuan kelompok khusus sebelum dan sesudah pelajaran, dan program khusus di luar kegiatan reguler. Bentuk pengelompokan yang lebih banyak diterima adalah pengelompokan kelas untuk tingkat SD, pengelompokan bidang studi untuk SMP, dan pengelompokan bakat untuk SMA. Baik, lalu selanjutnya itu ada pengimplementasian fleksibilitas untuk anak berbakat. Yang pertama kita mengenai prinsip terlebih dahulu. Prinsip fleksibilitas anak berbakat itu ada 4. Yang pertama, mempertimbangkan individu. Yang kedua, memilih guru yang meyakinkan dan telah mendapatkan latihan khusus. Yang ketiga, memacu semua fungsi perkembangan, tidak hanya di bidang intelektual. Lalu yang keempat, memperhatikan kurikulum dan hasil penelitian. Lalu, berikut contoh implementasi fleksibilitas pelayanan pada anak gifted. Yang pertama, guru mempunyai pemahaman tentang keberagaman anak, termasuk pemahaman tentang karakteristik anak yang berbakat agar mengetahui kebutuhan mereka. Lalu yang kedua, sekolah dan guru memahami prosedur identifikasi anak berbakat dan menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi fakultas psikologi dan dinas pendidikan dalam proses identifikasi maupun implementasi pelayanan agar tepat sasaran. Lalu yang ketiga, guru mempunyai skill pemberian pelayanan terhadap anak berbakat agar bisa memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu, sesuatu yang fleksibel cenderung tidak mengacu norma tertentu, namun bukan berarti tanpa disertai prosedur yang mempermudah pelaksanaannya. Fleksibilitas pelayanan yang dimaksudkan itu untuk mempersiapkan sekolah untuk melayani keterbakatan pada anak sesuai kebutuhan mereka. Dukungan pemerintah tidak bisa hanya terfokus pada sekolah penyelenggara program akselerasi saja, tetapi pemerintah perlu memfasilitasi semua sekolah agar mampu memberikan pelayanan bagi anak-anak berbakat. Untuk mendukung kesiapan tersebut, maka pemerintah perlu memfasilitasi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, panduan identifikasi bakat. Yang kedua, panduan penentuan layanan yang sesuai. Yang ketiga, panduan proses pembelajaran dengan menekankan pada kemampuan berpikir problem solving. Selain panduan, alternatif pemberian pelayanan untuk anak berbakat juga dapat dibuat secara sistematis dengan mempermudah keterlibatan institusi perguruan tinggi di sekitar sekolah. Sekian materi dari saya, mohon maaf apabila